Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di berungpodcast.com yang mana kita akan membahas suatu histori dari salah satu penulis buku, yaitu berjudul Berkarya dalam Genggamannya. Selamat datang Mas Kurniawan. Baik, terima kasih pada saudara Ulil dan saudara Solihin yang sudah mengajak nimbrung bareng di sore hari ini. Terima kasih banyak. Diskusi. Ya, diskusi. Oke, jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang ada di rumah, ini merupakan suatu kebanggaan sebenarnya bagi kita dapat mengundang Mas Kurniawan, meskipun undangannya cukup mendadak. Ya, betul. Tadi malam saya WA, Mas apakah ada waktu kosong? Lalu beliau siap untuk hadir di berungpodcast.com. Tangiku katanya. Terima kasih Mas atas kehadirannya. Siap. Yang mana Mas Kurniawan ini merupakan seseorang yang aktif dalam bidang penulisan, aktif dalam bidang riset, dan juga aktif mengajar ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa jelaskan Mas terkait dengan perjalanan historinya itu seperti apa panjenengan? Oke. Makasih banyak atas waktunya. Baik, mungkin dari profil dulu ya. Nama saya Kurniawan Ramadhani, MA, Magister Ekonomi. Saya asal dari Leces, tepatnya perumahan Leces Formed. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat ini mungkin tahu ya, pabrik ketan Leces itu ke barat. Iya. Nah, ini Mas Ulil ini pernah sampai ke rumah 2 kali. 2 kali sampai ke rumah. Ya, 2 kali saya pernah silaturahmi ke sana karena memang beliau ini merupakan senior saya di kampus. Ketika itu yang mengajari saya terkait dengan penulisan. Siap. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Mas Kurniawan. Ini sedikit banyak saya dari kecil emang mungkin kata orang itu kalau ngomong itu bahasa Maduranya pelat ya, perlu gitu ya. Tapi apakah sejak kecil saya minder? Oh tidak. Justru itu motivasi saya. Dan saya tidak menyangka dari TK, SD, SMP, SMA, S1. Nah ini saya kisahkan langsung pada pendidikan S2 saya. S2 saya itu awal mulanya coba-coba, iseng-iseng lah. Nganggur setahun dari S1 nyoba S2, tes di UIN Malang dan di Jember sekarang yang ganti status UINHAS ya. Nah itu yang diterima di UINHAS, saya masuk S2 itu masuk 2019, lulus 2021. Berarti jangka waktunya 2 tahun, normal ya? 2019, 2021. Beda dengan saya. Kalau saya itu masuk kuliah 2016. Sedangkan S1-nya, sedangkan wisuda itu 2023. Kira-kira seperti itu. Dan saya tahu adik Ulil ini berguna banget di organisasi. Waduh, terima kasih Mas Kurniawan. Beda dengan saya, yang saya fokus di dunia penerbangan, dunia tek-tek, dan dunia penulisan itu. Oke, jadi Mas Kurniawan ini aktif dalam bidang riset, yang mana semenjak kuliah dulu beliau sangat aktif di LP2M. Sampai dari riset itulah muncul beberapa tulisan yang beliau tulis dan juga dibukukan. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Kurniawan, apa sih motivasi panjenengan terkait dengan penulisan? Siap. Awal mula saya itu berangkat ke acara Festival Ekonomi Syariah yang diadakan oleh BI Surabaya. Di sana saya bertemu yang namanya Profesor Abdul Mongit, dan di sana saya dikenalkan sama Profesor Dr. Ascaria dari IPB Bandung. Dan di sana saya melihat yang dikatakan orang cacat dalam fisik itu yang bagaimana sih? Nah, saya belajar dari Pak Ascaria. Beliau itu sakit, mungkin stroke. Saya begitu dan duduk di kursi roda. Dan bukan HP mbak-mbak mas-mas yang di depannya beliau, melainkan beliau menulis jurnal. Dan situ saya tertarik. Oh, berarti orang itu punya kelemahan, pasti punya kelebihan, betul ya? Nah, kalau kita mau mengasah bakat kita, insya Allah bisa. Dan tepat 2022 saya mengikuti
bersama salah satu dosen masih yang Jember waktu itu ya, Bapak Nur Hidayat, Ibu Nikma, Mbak Sofia, yang sekarang menjadi Kapoldinya ES Pasca Sarjana dan Kapoldi ES S1. Terima kasih banyak telah mengajarkan saya ilmu menulis, termasuk Dr. Ikarunia dan suaminya yang begitu muntahan maduranya itu open lah ketika saya konsultasi terkait penulisan. Ada juga guru saya Ustaz Barmawi, dan juga saya tidak lupa atas doa-doa orang tua saya. Jadi mau nangis ya, mau ngomong orang tua ya. Iya. Karena buku jurnal-jurnal saya, tulisan saya yang sampai sekarang terakhir kemarin terbit di Proceeding Internasional di UIN Surabaya, yang insya Allah sudah intent 4 kali ikut dari 2022 sampai 2024 kemarin. Itu namanya ANSCOM, Annual Conference yang diadakan oleh Kopertas 4 Surabaya. Begitu, itu kan motivasi saya. Mungkin dengan kelemahan saya di bidang suara sebagai seorang dosen, karena dosen itu bukan hanya mengajar, tapi yang berat itu melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk di LP2M itu saya ya hanya sharing-sharing sama Mbak Sofi bagaimana terkait penulisan, belajar banyak dari beliau, Bu Nikma, dan beberapa dosen yang lain yang sudah saya anggap seperti orang tua saya. Yang beliau-beliau mengatakan, dan juga ada mungkin ini kalau tidak tahu ya, ini hadis sama mangkola. Betul nggak yang kalau ada itu, kalau engkau ingin dikenang maka berkaryalah. Betul Iya, ya? betul. Itu mangkola ya? Mangkola apa? Wah, itu saya bukan ahli Nah, agama, jadi itu. tidak tahu. Pokok kurang lebih artinya begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Juga ada motivasi ulama-ulama terdahulu, beliau sudah wafat beratus-ratus tahun yang lalu, dan masih karyanya banyak. Imam Ghazali dan beberapa bukunya sampai sekarang kan banyak tuh, dan ya dari sebuah karya gitu kan dikenalnya. Dan buku yang kali ini nih, untuk buku kali ini merupakan buku pertama, untuk buku yang bukan dikatakan fiksi, bukan, tapi ini motivasi saya. Kenapa kok sih mas bukunya kok judulnya berkarya dari namanya? Kita kupas habis ini ya. Keren. Jadi teman-teman, tadi beliau menjelaskan terkait dengan motivasi beliau dalam menulis. Artinya beliau ditempa, ditempur, digembleng, atau beliau sangat aktif ketika itu memang ingin terjun dalam dunia penulisan ya, dan juga riset ketika masih menjalani S1. S1 itu memang mau ya pengen, bukan cita-cita sih. Dengan cara apa saya itu Dapat berkarya. istilahnya dalam tanda kutip itu tidak direndahkan orang. Iya. Karena dengan karya itu kita bisa membuktikan, bukan karena dengan omong-omong gitu ya. Oke, sangat keren pembahasannya pada kali ini. Karena memang Mas Kurniawan Ramadhani, ME, Magister Ekonomi. Beliau ini sudah S2. Sudah S2 beliau, dan juga sekarang ini kayaknya mau ancang-ancang ke S3 kayaknya ini. Masih nunggu beasiswa IPDP gitu ya. Jadi masih menunggu beasiswa ya. Iya. Kita doakanlah semoga Amin. bisa diterima dan dapat Bertambah cita-cita lagi. untuk S3 ya, sehingga dapat menambah wawasan kan nantinya, seperti itulah kira-kira. Ada salah satu penjelasan yang menarik bagi saya yang dikatakan oleh Mas Kurniawan terkait, saya ini manggilnya bingung ya, karena kalau saya manggil Mas Kurniawan ini biasanya kalau orang Madura itu manggil Caca ya. Saya manggil Cak Kurniawan sebenarnya. Ada kan Cak Boy gitu ya. Atau manggil Cak Boy saya gitu. Karena emang julukannya adalah Cak Boy. Tapi ada satu yang saya senang dengan kata-katanya panjenengan tadi yang disebutkan bahwasanya di dalam kekurangan itu pasti ada kelebihan. Mungkin Mas Kurniawan kalau terkait dengan bicara ya, mungkin katanya orang sini itu pelo, kan kira-kira seperti itu. Tapi Mas Kurniawan membuktikan dengan keterbatasannya, beliau mampu menulis sebuah jurnal, mampu meriset di suatu daerah, karena saya sangat tahu dengan beliau, dan juga dapat menerbitkan suatu buku. Kan gitu Mas ya. Kalau gajah itu meninggalkan gadingnya, sedangkan Mas Kurniawan ini meninggalkan karyanya. Kira-kira seperti itu. Amin. Mungkin dilanjut Mas penjelasannya terkait
Jadi tadi berkaitan dengan motivasi ya. Ya. Jadi awal mula motivasi yang sampai sekarang dapat menerbitkan buku. Yang kedua mungkin pertanyaannya gini. Dari beberapa buku, karena kan Mas Kurniawan ini sering dibantu untuk menulis buku juga kan ya, mungkin sama dosen ataupun sama teman-teman yang fokus dalam bidang penulisan. Itu ada suka dukanya tidak, Mas? Ya, kayak sukanya banyak. Sukanya tuh awal mula saya nulis itu bertemu dengan guru besar dari sekarang udah di Indonesia beliau itu ya Kak Bapak nanti Profesor Abdul Muhyidd PhD ya, beliau selalu mengingatkan saya ada nulis enggak Bapak juga buku bunyi mabui kata ada satu dosen yang mengangkat saya sebagai anak itu mungkin nanti bisa di-share, bisa mungkin beliau nanti nontonnya, Bapak Muhammad Yahya. Mungkin Bapak angkat saya yang selalu memberikan motivasi. Ini juga penting. Pada intinya beliau berpesan, jangan kau tunjukkan kau siapa, tapi jadilah engkau penggerak untuk siapa. Jangan kau tunjukkan kau siapa. Jangan tunjukkan kau siapa. Tapi jadilah engkau penggerak untuk siapa. Tapi jadilah kau penggerak untuk siapa. siapa. Ini kata-kata yang sangat menarik, keren juga. Perjalanan hidup itu memang harus butuh gerak. Artinya tidak harus ada suka dan juga ada duka. Kira-kira seperti itu, Ge. Kalau dukanya Mas, ya dari SD sampai SMP sampai S2 pun, sampai sekarang itu namanya nian, olokan, bulian. Wah, Masya Allah. Udah kebal ya. Udah kebal ya. Karena kita akan tadi disebutkan terkait dengan bullying ya. Bagaimana pendapat panjenengan, Mas Kurniawan, terkait dengan bullying? Bagi orang-orang, kalau panjenengan kan sudah kebal ini, sehingga balasan panjenengan terhadap orang-orang yang mungkin dulu-dulunya pernah meremehkan itu ditulis dalam sebuah buku, sehingga jadilah buku yang namanya berkarya dalam genggamannya. Kira-kira seperti itu ya. Pandangan panjenengan terhadap bullying ini bagaimana? Bullying itu secara mohon maaf ya untuk ahli agama ini hanya sepengetahuan saya kan kita kan tidak boleh nih memperolok-olok saudara sendiri gitu kan. Kadang kan dalam anak-anak sekarang itu bullying kan kadang manggil nama bapaknya gitu kan. Ya mungkin Gen Z itu mungkin kan bullying itu kan nemen ya. Bahasa saya mungkin diperhalus lagi karena nanti saya selalu vlog nanti dikira menjustis semuanya. Bullying itu ya dalam lingkup saya juga guru juga mengajar, jadi banyak guru itu kan bukan pendidik kan. Jadi guru tuh berat, jadi kan kita sehari-hari menghadapi anak-anak yang tengkar gara-gara bully ya. Itu ya kembali ke kesadaran mereka sendiri. Kita sebagai guru dan juga orang tua di rumah juga mengingatkan ojek tukaran di sekolah aneh gitu kan, jangan mengolok-olok temennya gitu kan, udah sering. Jadi kan kita kembalikan kepada kesadaran pribadi masing-masing. Ini lebih cocok kan anak BKI yang bahasa. Jadi lebih cocok kan anak BKI. Oke lah. Nah, paham itu. Tapi ini merupakan ngobrol santai dengan Mas Kurniawan, sahabat-sahabat yang ada di rumah, bahwasanya konsisten perlu, istiqomah harus. Kalau ngomong istiqomah dari hal apa ini? Mun abirit bukan aslinya gitu ya. Karena komitmen saya begini. Kalau bukan kita yang mengubah nasib kita, siapa lagi? Karena nasib itu bukan ditentukan dari nasab. Nasab kan anaknya bapaknya kaya belum tentu anaknya kaya gitu kan. Kalau dia betul-betul berusaha, contoh Mas Ulil, dia amanati abahnya suruh jaga pondok gitu ya. Tapi kan tidak mungkin ada rasa bosan gitu kan, pengen mencoba hal lain kan.
ingin bergerak juga. Contoh kayak kameramen kita, Mas Solihin. Ya. Yang di balik layar ya. Yang bisa balik layar itu berjuang dengan merasakan bagaimana kehidupannya dengan kemampuannya di media sosial, videografi, visualisasi, ya apapun bakatmu, kau tunjukkan, kau asah. Apapun bakatmu, kau asah. Itu ya kuncinya. Kunci habisnya begitu apa? Enggak, ocak Maduranya begini ya. Tak tahu di atau nothing atau pisau itu tak asah dong, tak tajam dong. Kalau kita ilmu kelebihan tidak kita asah, kan tidak ada apa-apa. Tidak tajam. Apakah menulis itu orang berpikir punya tulisan, apakah perlu dituangkan? Ya perlu banget lah. Unek-unek itu betul dituangkan, bukan unek-unek yang lainnya. Paham. Contoh nih, kemarin jurnal saya yang terbit dua bulan lalu, akhir Januari ya, awal Januari tahun baru terbit di proceeding internasional di ya gandeng sama Ibu Nima juga, kolab terbit di proceeding internasional di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Itu membahas etika bisnis Islam dan fokus saya di sana. Dan juga ada buku ya di TikTok ya terkait bisnis syariah. Saya bagian lapangan penelitian, alhamdulillah masih diikutkan di penulis ketiga sama Profesor Hadin Golib sama anaknya Ibu Eka Holistar, nggak salah begitu ya. Mas, gimana sih? Mungkin mau tanya kok bisa sampai kenal sama guru-guru besar? Nggak mudah, Mas Ulil. Nggak mudah. Kita kenal sama guru-guru besar, dokter, dosen-dosen kita yang dokter itu kalau nggak punya karya malu kita. Pasti yang tanya, berapa buku yang kamu terbitkan? Wah, malu kita. Udah berapa jurnal yang kamu terbitkan? Malu kita. Apakah jurnalnya Sinta apa non-Sinta? Kebanyakan jurnal saya masih jurnal ejek-ejek ya, masih kebanyakan non-Sinta, masih pemula. Mohon maaf para suhu yang ahli jurnal ya, guru saya Ibu Nikmah, Profesor Abdul Mungid, Pak Nur Hidayat, yang jurnalnya lebih banyak skopusnya ya. Dan saya juga termotivasi sama dosen-dosen UIN khas. Itu ada Dr. Nikmatul Masrullah, ada Dr. Khairunisa Musari, ada yang lagi proses dokter. Semoga lancar Bapak Nur Hidayat yang mungkin belum mengajarkan saya untuk menulis. Jadi saya teringat Mas Kurniawan, apa yang ditulis di dalam bukunya Tan Malaka. Beliau pernah mengatakan terbentur, lalu terbentuk. Kira-kira seperti itu ya. Memang perjalanan hidup ini tidak mudah. Ngopi apa ya? Ya, monggo. Sembari ngopi silahkan. Memang perjalanan hidup itu tidak mudah. Ya. Artinya apa? Ketidakmudahan dalam menjalani hidup bisa kita capai dengan satu kata, yaitu kerja keras. Termasuk bukunya Mas Kurniawan, saya sangat senang Mas Kurniawan ketika saya membaca, mungkin sekilas ya, saya tidak begitu hatam bukunya panjenengan, dengan judul Berkarya dengan Genggamannya. Bahwasanya di dalam buku Mas Kurniawan ini, beliau mengajak kepada kita semua bahwasanya menjadikan iman sebagai landasan dalam setiap langkah hidup. Mungkin dijelaskan Mas Kurniawan terkait dengan mengapa kok kata-kata awal di dalam bukunya itu mengajak kita untuk menjadikan iman sebagai landasan dalam menjalani atau langkah hidup. Ya, sebagai orang Islam ya, kalau mukmin masih jauh dari kata soleh, masih jauh kan. Hampir baca ya apa ya, karena baru terbit juga e-booknya. Bahasanya buku ini saya itu ya menulis
bagaimana kita sebagai seorang muslim, motivasi kita kan kalau kita hanya berikhtiar tanpa berdoa kan ya hasilnya kan tidak ada. Bagaimana juga berdoa saja tanpa usaha kan nihil gitu kan. Makanya dalam pendahuluan buku ini berkaya dalam genggamannya termasuk soal mengejar ambisi duniawi. Kita kan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup kan. Tapi kalau kita tidak sembari ditemani dengan iman atau mengingat lah, ngomong iman terlalu dalam, mengingat Sang Pencipta. Untuk apa sih buku kita? Manfaat tidak untuk orang lain? Nah, judul ini mas, awalnya tidak begitu. Judul awalnya itu keterbatasan bukan menghalang. Tapi saya bolak-balik. Mungkin tidak enak bahasanya apa-apa. Saya diskusi dengan beberapa dosen dan muncullah judul ini. Berkarya dalam genggamannya. Seorang kurniawan yang katanya hebat, katanya teman-teman hebat, tidak. Tanpa doa orang tua, tanpa ilmu yang diberikan oleh guru dan ilmu itu wasilah dari Sang Pencipta, tidak akan jadilah seorang penulis yang hebat. Ingat, tidak ada guru, tidak ada dosen, tidak ada sosok yang hebat tanpa guru yang hebat. Sepakat ya? Sepakat. Karena kehebatan kita berawal dari guru kita, dan kehebatan kita berawal dari orang tua kita yang juga hebat, kira-kira seperti ya, itu. Orang tua adalah guru pertama bagi kita. Dan buku ini saya terbitkan kado istimewa untuk ibu bapak saya. Tepat kemarin 7 Februari saya berulang tahun mas. Dan ini kado bukan untuk kado saya, kado untuk mereka karena kita mau membalas dengan rupiah, gak ada artinya tuh. Apa yang kita bisa balas selain berbakti, menyenangkan orang tua. Buku ini terdiri beberapa bab yang dimana isinya itu mungkin hanya kirim ke hostnya aja ya. Kalau dibaca banyak mungkin ya. Oke, kalau kita mengaca terhadap buku ini, bahwasanya ada salah satu bab yang sangat menarik untuk kita bahas, utamanya dari penulis sendiri. Kenapa kok sampai muncul bab dengan judul yaitu mengatasi kekuatan dan keraguan dengan doa. Mungkin kami yang lihat sering jalan-jalan, sering riset ya, bahasa akademisnya riset ya. Saya masih alhamdulillah mas, tak kurang tak luang apapun. Mohon maaf ya sahabat-sahabat, bahasanya gaduh-gaduh ya. Tak luang apapun, tidak kurang satu apapun. Tangan masih lengkap, kaki masih ada, mata masih bisa melihat. Sedangkan saudara-saudara kita yang penuh dengan keterbatasan dan tanda kutip di luar sana masih banyak yang lebih semangat. Dan saya itu langsung wawancara dengan beliau di desa Silo ada, dan karyanya luar biasa. Dan saya juga termotivasi, mungkin kita mengatasi keraguan dan ketakutan untuk berkarya mungkin ya. Takut minder, takut tulisan kita tidak dibaca. Sudah kita nulis, serahkan ke penerbit, udah usaha, doa, yakin banyak yang melihat, banyak yang membeli, pasti ada. Sama Mas Ulil, buka sekolahan, buka lembaga, nggak yakin kan awalnya, ada yang mau mondok nggak, ada yang mau ke MTS nggak, dan sebagainya gitu kan. Ikhtiar oke, gini oke, doa utama. Ikhtiar, tawakal, Dan doa. itu kuncinya. Oke. Saya sebenarnya ada tahu ya, kenapa ketika podcast kali ini sangat tersentuh bagi saya. Tersentuh karena Mas Kurniawan menjelaskan bahwasannya buku ini saya terbitkan
sebagai kado dari orang tua Untuk orang tua ya. untuk orang tuanya. Dan juga Mas Kurniawan menjelaskan, saya termotivasi dengan kata-kata kalau kita ingin dikenal oleh guru, kita harus berkarya. Bukan dikenal oleh guru, tapi dikenal orang banyak gitu ya. Dikenal orang banyak, kita harus berkarya, kan gitu ya. Ini hal yang menarik. Artinya saya teringat ketika saya masih berada di pondok pesantren Dan di bangku kuliah juga ya. ya, di bangku perkuliahan, bahwasanya kunci sukses itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah menghormati orang tua selaku orang yang mendidik kita, orang yang membesarkan kita, memberi makan kita, dan juga menghormati guru Ya. yang telah memberikan ilmu terhadap kita. Saya juga ada satu kata-kata Mas. Dalam bahasa Jawa itu bondo manut nang wong tuwa, bondo nurut nang wong tuwa, bondo manut nang guru. Artinya apa itu? Bondo manut nang wong tuwa ya manut, kita yang tahu tuh ada nang wong tua. Bukan saya alim, saya juga masih sering durhaka dan bentak-bentak lah sama ibu. Ya ini jujur ya, saya tidak menutupi, bukan aib sih. Emang kita juga manusiawi kadang punya salah sama orang tua kan. Bondo nurut, bondo manut itu kan sama guru juga ya. Kalau di kandani itu kan kadang kan ya sampai sekarang ya saya tidak lupa sama guru-guru TK sampai SMA saya. Kalau disebutkan mungkin lebih dari 2 jam nama-namanya. Ya apa, meskipun saya bukan orang-orang hebat ya, bukan pejabat, saya masih sering menyambung silaturahmi ke guru-guru saya dari TK sampai SMA. Karena tanpa beliau tidak akan terbit sebuah karya seindah itu. Iya. Karena memang kalau kita mengaca kepada bukunya, judul-judulnya memang lebih terhadap lebih terhadap fashion diri kepada bagaimana cara kita berbakti kepada guru dan orang tua. Bagaimana caranya kita bertawakal, bagaimana caranya kita berusaha, dan jangan lupa kita berdoa. Kan lebih banyak kegitunya ya kalau kita lihat dari segi babnya. buku, dari babnya. Bahasanya buku ini juga apa ya, mungkin ada di bab 9 sampai 10 itu. Mungkin ada apa di bab 9. Apa ini berbagi berkat dalam karya? Tahu nggak maksudnya apa? Apa itu, Mas? Berbagi berkat dan berkaya. Tadi Al-Mukarrab Ustaz Ulil ya suka mengatakan khairul linas fa'amul linas. Mungkin kita sebaik-baik manusia, mungkin kurang lebih artinya mungkin sebaik-baik manusia yang berguna untuk sesama gitu ya. Lebih tepatnya ini ya. Apakah kita harus menjadi seorang pejabat untuk melakukan kebaikan, berbagi kebaikan dan bermanfaat? Nah, dengan kita berkarya mungkin kita bisa membantu anak-anak, minimal untuk anak-anak Gen Z yang terkenal kadang kan literasinya masih kurang gitu ya, minim. Mungkin terakhir, Mas ya. Ada satu kata tidak untuk nasihat pada podcast kali ini? Kata-kata yang mungkin ini dijadikan motivasi utamanya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang masih berusia muda. Yang pertama, jangan engkau lupa engkau berasal dari mana, dengan artian karena engkau bisa hebat pasti ada orang tua dan guru yang hebat. Yang kedua, mungkin yang terakhir, bila ingin engkau dikenang oleh banyak halayak ataupun engkau dihina oleh seseorang, jangan engkau balas dengan hinaan kembali, tapi buktikan dengan sebuah karya yang engkau bisa buktikan kepada mereka.
Terima kasih Mas Kurniawan, kata-kata yang sangat menyentuh sebenarnya. Dan terima kasih Mas Kurniawan terkait kehadirannya di sini. Mungkin nanti kita akan diskusi kembali ya terkait dengan karya-karya berikutnya. Kami tunggu karya-karyanya. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang ingin membeli buku yang berjudul Berkarya dalam Menggenggamnya, Genggamannya, itu bisa kontak di bawah ya nantinya. Dan nanti bisa pesan ke kami juga. Dan semoga Mas Kurniawan diberikan kesehatan, diberikan ketabahan dan keberkahan umur dan rezeki. Terima kasih Mas Kurniawan atas kehadirannya. Jangan bosan-bosan datang di barungpodcast.com, yang mana kita ini masih belajar Mas di barungpodcast.com, dan kita mengajak teman-teman juga untuk bergabung di barungpodcast.com. Salah satunya yaitu bintang tamu yang sekarang, Mas Kurniawan, orang asli Probolinggo. Dia aktif dalam penulisan dan juga aktif dalam bidang riset. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.